Sebenarnya kakak. Sebenarnya mau ambil di Madinah. Madinah. Jauh terbangnya Madinah. Kenapa nggak di Madinah? Iya, itu kan Kenapa bisa di sini sekarang? Itu saya sebenarnya. Oh, bahasa Inggris juga ya? Iya. Berarti bisa berapa bahasa? Ya. Sekarang udah pernah belajar itu bahasa Indonesia dan itu udah dipelajari. Ada namanya EYD kan. Iya, namanya iya. NDDM. Terus juga metafora. Nah, itu belajar bahasa Indonesia pelajari. Terus Arab, Inggris, Jepang, Korea. Sekarang lagi proses belajar bahasa Cina. Kamu enak? Dan itu kan kayak harta karun ya bagi kamu. Oh iya. Itu Udah jarang ya. Itu diambil. Emang makan pagi, siang, malam emang nggak dikasih makan. Itu diambil sama mereka. Gitu. Oh, dibullying gitu. Iya, itu ingat sampai sekarang ingat banget kayak di kamar ngunci diri, orang lain makan, so aku nangis sendiri di kamar. Ini kita ikut ke satu kegiatan nih, field trip ya. Oh iya. Jadi aku nggak sengaja denger nih. Kemarin kan ditanya tuh kayak cerita yang sedih dan senang ya kan. Jadi aku dengar kemarin dari Almer yang nggak jadi ke US itu. Iya. Nah mungkin bisa di-spill sedikit. Kenapa alasannya nggak jadi? Podcast santai seperti di tongkrongan. Speak your mind, never doubt. Katakan saja apa yang kau pikirkan, jangan disembunyikan. Welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas suka saya. Yo. Jadi udah mulai rutin ya. Iya, udah mulai. Apa kita syutingnya striptease? Striptease. Biasanya kita agak menghilang gitu ya. Iya. Sekarang udah mulai rutin. Dan apa ya? Ini kali ini udah nggak bela diri boxing lagi ya. Soalnya bosan mereka. Alhamdulillah. Kemarin ada yang DM. Alhamdulillah. Jangan bela diri terus lah, bosan. Oh gitu. Ya, karena ada yang nggak suka bela diri juga. Iya betul. Hmm. Kita kan Kopsus, komentar pedas Komentar pedas, dan iya. kita all gender kan. Iya benar. Jangan nanti dikira nih, oh ini dari pemerintah nih, bagian-bagian bela diri. Iya. Enggak. Dan juga mereka bilang gender. ini karena hostnya ini, karena hostnya ini bela diri ini teman-temannya aja nih yang diundang nih gitu. Oh iya. Kita nggak diundang nih gitu. Oh iya betul. Enggak Mereka ya. cemburu kan. Iya. Kalau Kita bebas, kita undang. Kemarin juga bahas kampus kan? iya. Kita sekarang kedatangan siapa? Oke, mungkin kita boleh perkenalan diri dulu. Kenalan dulu ya. Iya. Ini pakainya saya bebas. Senyamannya aja. Iya. Gua juga boleh. Boleh. Kalau merasa Monas udah pindah Pekanbaru. Sekarang bukan baru asli. Oke, makasih. Ya, nama aku Almer Ragil Amri. Iya. Dari Pekanbaru, umur 22 dan sekarang ngampusnya di UMRI. Di Umri. Nah. Panggilannya apa nih? Panggilannya? Sebenarnya tuh Ragil. Itu bahasa Jawa, artinya bungsu. Oh. Artinya terakhir. Iya. Nah, tapi karena di kampus pas perkenalan semua tuh pada manggil Almer, jadi kayaknya Almer kan. Aku juga suka Almer, Iya kan? anggur merah. Itu ada L-nya Almer. Oh iya, Almer. Almer. Aku kira versi Arab itu Al. Enggak. Enggak. Oh, oke, lanjut. Lanjut. Ya itu yang gimana ya? Sebenarnya mahasiswa biasa gitu, cuman masuk UMRI itu karena kakak pula sebenarnya. Karena kakak. Sebenarnya mau ambil di Madinah. Oh, Madinah. Jauh terbangnya Madinah. Kenapa nggak di Madinah? Iya, itu kan Kenapa bisa di sini sekarang? Itu saya sebenarnya. Alasannya? Itu tuh kan mau ke Madinah nih. Iya. Pas mau ke Madinah tuh nggak bisa langsung instan gitu loh. Ada prosesnya. Oh iya, Ya, benar. Ada yang nunggu 6 bulan, ada yang nunggu setahun. Iya. Jadi menjelang proses itu, kata kakak udah daripada nggak ada kerja, Ya. tamat kan 2021. Nah, Nah 2021 itu sebenarnya langsung ngajar, jadi oh. guru setahun doang. Terus tahun berikutnya menyelesaikan hafalan. Nah selesai hafalan, inilah rencana mau ke Madinah. Tapi karena nunggu proses itu, kata kakak udah masuk aja ke kampus. Dan ini jujur sebenarnya bisa dibilang apa ya, salah prodi gitu. Kamu masuk prodi apa? Semua orang Prodi di sini salah PGRI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ijazah itu nggak penting banget. Tapi kenapa ya semua orang sekarang nih aku kayak salah jurusan ya? Oh, itu lagi ngetren aja sih. Lagi ngetrennya salah jurusan ya? Iya, betul. Gitu kan ya. Ini guru
guru tahfiz atau guru apa nih? Guru Bahasa Arab. Guru bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu di Bahasa rumah. Arab aja besar. Les private. Oh, Kalau guru pas 2021 itu ngajar di SDIT. Oh, SDIT. Sekolah swasta. Di rumah buka juga berarti. Ah, Oh, Bahasa Arab. Wih. bahasa Arab. emang hobi sih, emang suka. Dari TK lagi belajar bahasa Inggris. TK bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris juga ya? Ya. Berarti bisa berapa bahasa? Ya. Sekarang udah pernah belajar itu bahasa Indonesia dan itu benar dipelajari. Ada namanya EYD kan. Ya, Namanya ya. NDDM. Terus juga metafora. Nah, itu belajar bahasa Indonesia pelajari. Terus Arab, Inggris, Jepang, Korea. Sekarang lagi proses belajar Jepang, bahasa Korea. Cina. Temen aku ya, dia bisa bahasa Korea. Ah. Cuman ini disalahgunakan. Tau nggak gimana dia? Untuk ini, dia bikin kopean, tapi buatnya bahasa Korea gitu. Kan ada misalnya ada ujian nih, ada UTS. Oh, Jadi dia bikin kopean itu di kertas bahasa Korea. Tentu kan dosennya melihat kan nggak tahu kan itu Iya, apa kira gitu. coretan Dikira biasa. coretan biasa kayak Oh. ini hobi saya suka menggambar-gambar, saya suka tulisan-tulisan seperti ini. Mantap. Padahal itu kopean. Ini tidak menginspirasi ya. Ini tidak menginspirasi. Jangan ditiru ya, Jangan ditiru ini. Jangan ditiru. Oke, berarti banyak juga. Bahasa Pekanbaru bisa? Nggak gitu dah. Bisa dong. itu bisa lah, sedikit-sedikit lah. Tapi bahasa Arab tuh bukannya bahasa yang paling ini, bahasa yang paling banyak kosakatanya, Nah. paling ribet gak sih? Iya, enggak, kalau paling ribet enggak. Ada satu kamus bahasa Arab, kan bahasa Arab tuh banyak hurufnya Iya. ya, alif bata gitu kan. Benar. Ada satu Kosakatanya kamus, juga paling banyak. iya, ada satu kamus, satu hurufnya itu satu buku. Jadi alif segini, Iya. ba segini, ta segini, Wah. iya, ta segini, Iya. itu kamus. Jadi sebanyak itu. Ya dia kayak jelasin buku aja tuh bisa banyak Nah. kosakatanya. Ada buku ini dia laki dia perempuan. Tapi jujur ya, pas belajar banyak bahasa, itu bahasa Arab tuh paling gampang. Oh iya. Paling gampang karena struktur bahasanya tuh masih bisa disamakan dengan Indonesia. Contoh, kalau kita kan bilangnya aku mau minum air. Nah, aku tuh subjeknya, mau itu predikatnya, minum itu keterangannya lah ya. Air sama air itu yang keterangannya tuh. Dia objeknya, sorry, air itu objek. Nah, jadi susunannya aku mau minum air. Nah, kalau dalam bahasa Arab bisa disamakan. Beda bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang, aku air minum ingin. Oh, ya, dia kebalik. Iya. Watashi wa mizu namitai desu gitu. Jadi beda tata bahasanya gitu. Jadi agak pusing kalau bahasa Jepang. Tapi kalau Arab itu masih bisa sama. Masih bisa. Oh, dia sejalan, Iya. segaris lurus gitu. Masih bisa. Kalau bahasa Inggris kan terbalik-balik juga, termasuk bahasa Malaysia kan. Iya. Kemana? Terbalik kan. Balik-balik kan gitu ya. Iya, jadi kayak di antara semua bahasa Arab sih paling gampang. Tapi ini ya maksudnya tuh, aku juga belajar kan. Kenapa Al-Quran itu diambil bahasa Arab ya? Karena memang bahasa Arab itu yang bahasa yang paling kompleks. Maksudnya tuh yang kayak banyak jabarannya, ininya, yang itunya gitu. Makanya tuh malah tersugesti berat nih bahasa Arab. Waduh, enggak. Itu kemarin bisa bahasa Arab itu kayak ngalir aja sambilan atau memang ada targetnya? Wah, aku setahun harus bisa bahasa Arab atau Ngalir gimana? sih. Tapi ini jujur karena, nah ini mungkin masuk nih kan aku bilang kemarin loh Han, Apa tuh? di HP aku bilang mungkin bisa nih bahas tentang masa lalu. Boleh. Boleh. Ya. Jadi aku tuh 8 tahun dibully tau. 8 tahun. 8 tahun. Bully Iya, gimana? bulinya tuh bener-bener gini bang, diludahin, dikeroyok. Itu aku gini, Oh, fisik ya. Misalnya gini, Hmm. weh besok Abdi ulang tahun nih gitu. Ya. Oh ya semua yuran gitu. Yuran. Kenapa? Ini si Abdi ulang tahun. Oke iya yuran. Yoga ulang tahun besok. Oh iya yuran. Ya. Besok dibuat surprise. Weh besok Almer ulang tahun. Oh Almer nanti biar aja kan. Kayak gitu. Oh. Jadi adalah satu kawan yang dia nih pendiam juga. Nah, jadi kadang main sama dia aja. Tapi karena emang sama-sama pendiam, mau ngapain bingung gitu. Jadi cuma duduk aja pas istirahat itu dilempar batu. itu kira-kira kenapa? Maksudnya tuh Iya. faktor dibully itu kenapa? Kira-kira. Apa mungkin maksudnya itu kayak mungkin salah tempat gitu kan, kayak mungkin dia minoritas di sana. Atau ini dia mungkin mayoritasnya orang sana nih. Dia aja mungkin karena Almirnya dari Pekanbaru nih atau Nah, dari yang mana. SD di Talu.
Nah, apa karena faktor itu atau ada faktor lain? Faktor lain. Entah ya, mungkin juga soalnya di sana kan orang tuh pakai bahasa daerah. Hmm. Nah, aku nggak bisa bahasa daerah. Oh. Aku bahasa asing belajarnya cepat. Tapi kalau bahasa daerah Indonesia, Iya. mau itu Jawa, aku orang Jawa Melayu. Oh. Entah itu Jawa, entah Melayu, entah Minang, entah Sunda, Iya. bahasa apapun. Nggak tahu kenapa susah belajar. Di rumah keluarga dari ibu itu bahasa Jawa, tapi emang nggak bisa gitu. Walaupun udah sering denger juga ya. Nggak bisa. Kebalikan aku bahasa daerah coba bahasa asing Itu pondoknya di mana? Nah, waktu SD itu nggak mondok. Oh, enggak mondok. Oh, ini ceritanya oh iya kan 8 SD. tahun Iya, ya iya, dari iya, SD 8 udah. tahun. Dari kelas 1. tapi sebenarnya aku pribadi sebenarnya tuh untuk bullying untuk verbal aku masih setuju, maksudnya tuh bullying verbal itu masih oke lah, maksudnya ya cing-cingan lah jadinya kan. Tapi kalau bullying Belum fisik, fisik ya. kayak udah main apa itu kayaknya memang udah kelewatan sih Tapi ya. ngeludah itu udah kelewatan. Iya benar parah. Justru aku lebih parah diludahin daripada dipukulin. Iya betul. Masih terima aku kalau dipukulin. Kalau diludahin udah kelewatan. Lebih parahnya lagi, misal aku kelas 3, abang kelas 6 SD, aku kelas 3 SD, Iya. Farhan kelas 1 SD, Hmm. adik berdua. Farhan kan berarti adik kelas aku. Ya. Nah, aku sama adiknya, ada abang nih, dipanggil nih. Yang sini kan berdua gitu. Jadi, aku dibilang gini ke adiknya, Dek, itu ludahin dia gitu. Nggak berani dia ngelawan, nggak berani dia ngelawan dong. Dia adik kelasnya biasanya. Kita ludahin aja gitu. Gituin. Iya. Ya, jadi misalnya mau marah juga kayak adik kelasnya, kayak nggak bisa, ada abangnya, nah, gitu loh. Nah itu kira-kira apa ya? Iya. Bisa ya, Itu bisa juga jadi. nggak tahu, tapi jujur loh, dulu tuh sempat kayak bingung banget, stres banget, kayak nggak ada kawan, orang semua main, dan itu Ya. sempat kayak benci banget sama Allah dulu. Ya. Karena kami kira kayak itu pernah dikeroyok 12 orang, bayangin, yang terkeroyok. 15 orang, Mbak. 15 orang. Fitnah, ada yang fitnah, jadi ada Ya. cewek ini disukai sama abang kelas, Hmm. cewek ini katanya suka sama aku, Ya. digoreng-goreng beritanya, Hmm. langsung sih kalau gitu Jadi dipanggil, nggak terima. digotong, nggak bisa. Itu pas SD. SD, itu pas SD, pas balik belakang sekolah tuh semua. Iya, dihabisin di situ ya. Dari bisnis. Dan apa ya, itu berlanjut sampai SMP juga, salah satu. SMP juga. Itu mondok di Rumbai. Oh, mulai mondok SMP. Mulai ya? juga berlanjut. Iya, mondok di Pondok Rumbai. ini kan udah beda orang ceritanya nih. Iya, dari beda orang. Tapi di sini mondoknya di mana? Di sini Di bukan baru. Baru. Oh, di Rumbai ya. Di Rumbai. Oh. Nah itu apa ya, kayak karena ini mungkin kasih sayang Allah. Hmm. Tahunya tuh pas udah gede, udah sadar. Karena kalau aku pikir, kalau aku ada kawan, kalau aku ada kawan, Ya. mungkin aku bakal fokus main. Hmm. Aku dari sini belajar. Jadi kayak karena ada kawan nih, Iya. jadi udahlah kita baca buku, Ya. baca buku. Hmm. Kebetulan kakek ada keturunan Cina sama Belanda. Oh, kakek. Ya, Oh. jadi kakek ini yang dukung, gitu. Dia tuh kayak apa ya? Bisa bawa helikopter, bisa pesawat, bisa bawa tank, Keren. bisa jadi bahasa, Iya. kemana-mana bawa buku, pokoknya hebat banget lah. Nah, beliau yang ngajarin bahasa Inggris, beliau yang ngajarin banyak disiplin ilmu. Hmm. Jadi kayak mungkin kalau aku ada kawan, Iya. aku bakal nakal nih, aku bakal main keluyuran gitu. Nggak sempat mungkin untuk belajar gitu tadi ya. Iya. Jadi kayak setelah makanya kenapa 8 tahun, Ya. setelah di SMP kelas 3 itu baru aku tunjukin perubahannya, prestasi segala macam gitu. Jadi kayak yang mau nginjak tuh nggak ada lagi gitu. Tapi kan mereka itu masih ada. Ada, tapi mulai beda pandangannya Oh. gitu. Langsung masuk lagu. Sekarang menyesalkan. Itu yang bullying itu selalu kakak tingkat atau yang justru satu angkatan juga ada? Seangkatan ada, tapi lebih banyak kakak tingkat. Kakak tingkat. Mungkin yang seangkatan ini pengaruh dari kakak tingkat nggak sih? Mungkin. Tapi di pondok, pas di pondok, itu aku angkatan pertama di pondok itu. Oh. Nah, orang-orangnya itu ada yang kelahiran aku 2003, Ya. ada yang kelahiran 99, Hmm. ada yang kelahiran 2000, jadi hitungannya emang di atas juga umurnya. Ya, walaupun umur pendidikannya sama, kan? Tapi secara usia beda. beda. Terus? Itu emang paling ingat juga tuh, di pondok kan jujur ya itu serba susah, air bersih susah, makan enak susah. Itu Ya, makan itu enak itu bisa dibilang mungkin satu semester tuh berapa kali doang. Jadi ada ayam biasanya sebenarnya ayam goreng biasa gitu. Tapi itu emang Keras ya? apa ya, enak bang, emang enak.
Dan itu kan kayak harta karun ya bagi kami. Oh iya, iya. Itu di Udah jarang ya. Itu diambil. Emang makan pagi, siang, malam emang nggak dikasih makan. Itu diambil sama mereka gitu. Oh, dibullying gitu. Iya, itu ingat sampai sekarang tuh ingat banget kayak di kamar ngunci diri, orang lain makan, so aku nangis sendiri di kamar. Itu Tapi Aku memang nggak tahu. enggak melawan. Iya, melawan nggak? enggak. Kenapa? Mereka rame atau gimana? Berkelompok lah mereka. Bukan karena berkelompok juga sih. Entah ya, emang mungkin dari bawaan dari SD-nya. Tapi pas SD kenapa diam? Ini yang aku ingat. Aku tuh dulu sempat jadi orang yang lawan. Ya. Tapi aku punya abang. Abang nih kayak bener-bener. Oh, dia ngedown kan ya? Iya, jadi dia nih dia dibilang dibully enggak, tapi lumayan rendah lah kastanya gitu loh kalau di circle-nya. Oh iya. Nah, jadi aku berusaha lawan. Terus kata si abang, udah nggak usah dilawan, nggak usah dilawan. Dan aku ngeliat si abang aku dia takut. Aku jadi kebawa takut karena di mata aku abangku tuh panutan aku boy. Ya. Oh. Jadi kebawa mentalnya gitu, mental si abang kebawa sama aku. Oke. Atau jangan bilang abangnya Almer ikut sama circle-nya yang Oh, enggak. enggak Enggak, kan? beda. Enggak lah, nggak mungkin ya. Beda. Iya iya iya. Jadi ini maksudnya tuh dia merasa nggak ada yang backup lindungin dia juga di belakang gitu. Iya, padahal ini Tapi kan- panutan loh gitu. Juga ada sebagian orang yang maksudnya tuh ketika dia digituin terus digencet dia berontak kan. Pasti ada. Nah, aku nggak ada nyali waktu itu. Orang tuh ramean juga. Dan nggak mau ribet, nggak mau panjang urusan juga Iya. ya kan. Terus juga kalau di mata sekolah, alhamdulillah baik karena itu juara 1 semua. Juara 1. Dibalas dengan prestasi. Jadi kalau misalnya berantem nih, Ya. aduh udahlah masalah di kantor. Oh iya juga. Gitu. Mempertahankan itulah ya. Iya, jadi kata ibu, ya udah nggak usah dilawan gitu. Tapi kalau kata ayah lawan gitu. Iya. Nanti urusan rumah sakit, urusan polisi, bapaknya juga ngadu gitu lah. Iya. Kata ayah, cuman kayak itu nggak Tapi kalau aku ya mungkin kayaknya mungkin kalau ada lawan aja maksudnya sekali gitu. Iya. Maksudnya tuh nunjukin kalau aku bisa juga kayak berontak. Ada aksi lah, ada ya, aksi sekali. kayak gitu. Walaupun abis itu ya ini Ya. lu gue ngikut gitu. Kalau menurut aku sih, tapi ya kan terkadang ngomong lebih mudah. Iya. Iya itulah. Kita balik ke soal bahasa tadi. Tadi ada berapa bahasa? Jepang, Korea, Inggris, bahasa Sebelumnya lagi kita bahas Indonesia. ini prodi. Nah, untuk bahasa itu yang Bahasa. ini Bang, yang pertama kali bahasa asing pertama Inggris. Itu Inggris. waktu TK berarti. Inggris. Bisa baca sebelum TK. Nah pas TK baru diajarin. Oh, Nah. sama kakek tadi. Iya. TK cuy. TK udah bahasa Inggris. Aku TK nggak TK pernah. bahasa Inggris cuy. Iya. Aku TK ngomong masih belo-belo ya. Itu tadi kakeknya ini bang, kakeknya tuh apa tadi bisa ini ya? Cina. Nah, keturunan Cina. Lu bisa bahasa Cina? Sekarang belum. Belum. Tapi lagi belajar. Baru mulai. Karena tertarik juga. Baru 1 kalimat lah. Iya. Tahu. Bahasa calon ini adidaya. Hmm. Aku mau coba kita seri-seri juga kan. Aku nih sekarang nih posisinya tuh kebalik Bang. Maksudnya tuh kalau mungkin aku memang sekarang udah mulai mencoba membuka kan. Kalau aku kebalik. Kalau aku tuh memang dari yang orangnya tuh yang gila panggung Bang. Maksudnya tuh awalnya aku kan kayak aku komik kan, stand up komedian juga ngisi panggung untuk kemana-mana. Tuh bahkan jadi MC dipanggil kemana-mana. Nah setelah pandemi aku jadi males. Jadi ngurung diri, ya? Jadi ngurung diri. Jadi ngurung diri kayak males ngapa-ngapain kayak circle aku tuh udah memang dari sebanyak ini memang mencur kayak macam ya udah kayak ini nih udah kayak di rumah aja gitu. Itu kalau gimana tuh kira-kira? Itu transisinya pas COVID. Ya memang pas COVID juga, tapi memang sebelum COVID itu memang udah mulai tuh dari yang aku merantau ke Jawa Barat. Udah kemana-mana ya. Ya itulah. Dari ya siap kuliah kan langsung coba ngadu ke Jawa. Dia semangat Jawa setahun Pak. Ya gitulah Bang. Jadi pas sudah di pas pula untuk balik kalau nggak kejebak mungkin di Jawa tuh. Nggak balik. Karena udah COVID kan. Mungkin ini kau sendiri nggak ada mungkin. Iya mungkin. Atau karena faktor ini nggak? Mungkin jenuh awalnya, capek, Bisa jadi karena sih. kepanjangan, karena jangka panjang, jadi ngurung diri jadinya. Ya
bisa jadi juga sih, tapi maksudnya tuh aku ada hobi lain selain sama ya berarti kan ketika di rumah sendiri kan ada ini, aku ya lebih kayak banyak baca buku kayak benda-benda, kayak aku suka filsafat sekarang. Jadi pas di rumah habitnya berubah lah Ya habitnya memang benar-benar berubah. Kayak dulu tuh rumah bisa dibilang ya singgah cuma 2 jam 3 jam doang, Jadi tidur aja. untuk istirahat aja. Ya pulang sampai jam 11 ya, tidur bangun pagi gas lagi kemana. Udah gitu aja berperan, atau pulang jam 2 tidur bentar habis itu udah kan. Bisa dibilang ya rumah nggak ada. Nah sekarang kebalikan. Keluar aja untuk apa kepentingan itu udah di rumah aja gimana gitu sih. Kalau aku sebenarnya aku juga merasa banyak apa ya, banyak potensi yang hilang ini macam. Kena ya aku juga takut gitu kan, kayak ini kayak ngomong kan ini udah pada pagi-pagian ya aku udah mulai risih, udah mulai malas. Nah Ya sekarang udah nggak ada lagi ya. aku udah close mic, aku udah gantung mic gitu kalau untuk sekarang. Tapi itu belum podcast kan? Waktu masih komik. Belum kan, aku gantung mic 2020 ya aku kasih podcast. Oh Kan podcast ini kan iya. diajakin Iya. kena juga dari Dari komunitas. iya. dari 2000 berapa nih 2020 bang. 2020 ya. Ah iya, ingat ini soalnya riset dulu kan sebelum diundang ke sini. Coba lah lihat dulu gitu YouTube-nya, subscribe juga sekalian. Oh. Iya loh, harus terus ngeliat, wah kayaknya keren nih, asik nih gitu. Datang aja sini. Tapi ya itu aku sih maksudnya tuh dari yang orang yang super jadinya sit mencoba untuk kerucutkan kalau Iya, tadi iya. kembalikan ini Benar, kontra benar. kan sih. Bukan dari zero ke hero tapi hero zero ya. Iya, aku juga merasa gitu sih. Kalau Iya. kalau di apa ya? Kalau di pondok tuh mungkin kita banyak sih sebenarnya yang mau dibahas kalau misalnya soal pondok. Apalagi orang apa ya, kayak mungkin penonton juga itu suka yang horor-horor. Nah itu di pondok itu banyak. Apalagi pondok di Rumbai, Ya. itu tuh di Palas tuh benar hutan. Itu 11 hektar itu hutan. Oh, kawannya tahu babi. Ya, Itu banyak peternakan Iya babi. iya betul. Dekat apa tuh Pasar Maronan itu banyak orang jual babi juga. Iya. Nah itu pernah ini kejadiannya tuh ngeselin banget tau nggak? Aku mau belajar, Ya. mau begadang online tidur, aku mau belajar bahasa Inggris, mau belajar. Terus ada satpam di pondok itu ketahuan, apa masih belum tidur gitu, belajar pak gitu, nggak tidur gitu. Oke, di awal peringatan aja, disuruh tidur itu udah jam 11, wajib tidur jam 10. Ya. Besoknya lagi ketahuan itu diketok pakai kunci motor. Besoknya lagi ketahuan, nah ini dihukum disuruh berdiri di luar asrama, yang mana itu hutan setelahnya. Itu dari jam 10 dari jam setengah 11 malam sampai jam 5 subuh. Disuruh beli. Ini menurut satpam. Iya. Itu waktu itu aku bawa kawan belajar bahasa Inggris. Bukan yang bawa sih. Orang itu yang mau belajar sama aku. Satpamnya langsung ngambil tindakan atau konfirmasi sama Langsung pihak ada pondok. tindakan. Itu Kenapa nggak saya nggak tahu. Almer yang nggak ngasih tahu ustadznya? Kan kita ini kan jelas nih begadangnya karena apa, belajar. Bukan yang hal-hal yang negatif kan. Iya, Nah, enggak. Kenapa satpamnya langsung ambil tindakan itu? Apa Almernya nggak ada konfirmasi itu sama pihak pondok? Enggak Aku sih. diginiin ya, kan aku kan belajar gitu. Iya, aku mikirnya gitu juga kan. Nah. Ini hal positif loh, masa kan dilarang gitu. Iya. Kalau kepikiran untuk nanya ke pihak pondok segala macam tuh enggak, karena Nah. ustaz Islam tuh galak gitu. Waduh. Galak itu rotan tipis itu pakai sarung, bebas pakai sarung atau enggak gitu. Itu ke paha. Berasa. Iya, itu berasa kali 50 atau 100. Dibuatkan lagi perang tentara Nazi bapak Guru bilang, jadi nggak mau mengatakan nggak bisa. Iya, Tapi kan maksud- kita kan jelas nih ngadunya ini apa. Nggak kepikiran ke situ. Dulu pas kecil enggak serasional itu, enggak sampai ke sana kan. Justru untuk jangka panjang loh. Kalau gini nggak bisa belajar aku jadinya. Nggak kepikiran itu. Jadi untuk besoknya tidur lebih cepat berarti. Iya, Ada lagi akhirnya begadang untuk belajar. enggak, akhirnya tidur aja lebih cepat. Oh. Dan apa ya, kayak hukuman-hukuman di pondok tuh macam-macam. Kayu sebesar apa ya? Sebesar gelas, setebal gelas ini panjang. Itu ditokok ke tangan. Itu bukan gini. Jadi Emang dari iya, super tenaga. ya. Jadi super saiyan langsung dipukul beneran kayak wah. dan itu ini bukannya bagian ininya tapi bagian yang kerasnya kan. Iya.
gitu. Ada cabang tebal kan Ya. dari situ. Tapi itu dosen-dosen dulu tuh memang gitu sih. Iya. Karena aku juga pernah merasain tuh pukul pas sampai pagi. Sempat rasam dan Tapi MDA. buat MDA juga banyak tuh kayak Patah lu. jadi sini kan. Hmm. Itu dia marah. Kok kamu patahin gitu. Padahal iya emang Malah dia yang mukul. patah. Kok kamu patahin gitu. Oh berarti di sana ustadznya bisa dibilang apa ya? Iya, tapi yang di Rumba itu lah Ustadz apa ya terbaik. Bisa aku bilang terbaik karena kalau aku nggak bisa bahasa Arab, bagus ya. iya kalau aku nggak bisa bahasa Arab di situ, aku bisa bahasa Arab di situ. Dan pendidikan gini, pelan-pelan mungkin ya. Aku kan 6 tahun mondok, 3 SMP, 3 SMA. Itu 6 pondok udah aku masukin. Aku udah pindah. Oh. Itu apa ya, setelah tamat aku coba Banding lompat juga nih. aku coba renungin. Ya. Itu bentuk kasih sayang Allah karena di setiap pondok yang aku masukin ada satu ininya. disiplin ilmu yang benar-benar berguna banget, yang benar-benar itu menonjolnya. Di pondok pertama itu cuma 6 bulan, itu belajar akidah, benar-benar lurusin akidahnya. Yang kedua ini senjata untuk belajar lebih dalam, itu bahasa. Bahasa Arab. Nah itu belajar selama 3 tahun. Metodenya tuh di antar semua pondok, kan 6 pondok nih. Iya. Di 6 pondok yang di pondok Rumba itulah yang paling galak tuh, yang metode itu paling ampuh. Karena kami kan baru tahun SD, itu nggak boleh ngomong bahasa Arab. Kami bingung. Loh kami kan belum diajarin gitu. Iya. Kok langsung disuruh bahasa Arab aja gitu. Nggak, pokoknya nggak boleh bahasa Arab. Dan namanya anak-anak kan pasti nakal gitu. Iya. Melanggar, emang dulu dihukum keras. Hukum tempat. Kalau sekarang kan hukum keras kan langsung Bisa. polisi. Iya. langsung apa Tapi- gitu. Itu siklus pendidikan ya sih, maksudnya tuh dulu kenapa sekarang kan aturan yang sekarang ini itu dampak dari yang itu tadi tuh Ya. parah gitu keras gitu. Jadi kayak apa ya, dulu bisa dibilang guru raja di kelas, Ya. jadinya ya kayak mukul, habis itu bisa jadi kayak mungkin asusila macam. Akhirnya diperketat anaknya jadi manja. Anaknya jadi manja. Anaknya jadi manja, jadi ini jadi ngunjak. Nanti mungkin ketika ada titik jenuh lagi, akhirnya apa? Dilandain lagi kan? Iya. Habis itu nanti ini aja terus apa? Mulai lagi guru jadi raja lagi Iya, gitu. bisa Aku balik lagi itu loh. Iya. Berulang siklusnya ya. Iya, bisa jadi. Nah karena keras itu jadi kayak kami mau ngomong kan ya, apa yang makan yuk jangan bawa piring. Kami nggak ngomong. Jadi kayak karena takut hukuman Iya. kayak bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Bener-bener bahasa isyarat. Tapi Ustadz tuh nggak diam, nggak diam di rumah, nggak diam di kantor. Dia bersama kami. Jadi sesama Ustadz tuh ngomong. Nah kami dengerin benar-benar terbiasa. Karena bahasa kami dikunci, kami seakan-akan haus akan butuh bahasa kan karena kami gak nyaman kayak gitu. Iya. Nah metodenya gitu. bagus sekali. Jadi dapat satu kosakata kami langsung pakai gitu. Karena sadar kami haus, kami butuh dengan ucapan bukan Iya. kode. Kami dibekali 2 bekal lah untuk menanyakan bahasa Arab sama menanyakan arti gitu. Ustaz, ma makna hadza akan itu apa bekal kalian? Kalau mau nanya bahasa Arab, Ustaz, ma nakul fil Arabiyah HP. Nah, udah setelah dikasih tahu nih, Iya. HP itu jawal. Nah, sejak dibagi tahu sampai kiamat kata satu. Kan nggak boleh bilang HP, bilangnya jawal. Wah. Ustaz, amal masa nakul fil Arabiyah piring. Nah, itu boleh bahasa Indonesia, boleh. Tapi untuk menanyakan bahasa Arabnya, Oh campur ya. menanyakan bahasa Arabnya. Oh iya. Dibagi tahu nih, piring itu sohnun. Nah, sejak detik ini nggak boleh bilang piring, harus sohnun. Kalau misalnya bilang Ketahuan akan dihukum. Wah. Keras hukumnya. Jadi kayak bener-bener karena kami haus dan kami butuh akan bahasa, akhirnya kepake. Nah, jujur, mana lebih, kan gue guru juga kan, maksudnya mana lebih efektif metode kayak begitu atau dengan yang sekarang? Mungkin itu gimana ya? Kalau yang sekarang kan benar-benar memanjakan murid ya. Gitu. Kalau dulu tuh ada sisi nggak bagusnya juga sih, karena banyak juga yang akhirnya stres kabur. Iya. Itulah kasus-kasus yang orang kabur dari pondok itu karena itu. Iya, ada yang ujungnya tuh bahkan ada yang sebelum kabur tuh dipatah-patahin kursi itu, diberantakin gitu. Biar itu bentuk biar dia lampias biar Iya. dia puas kan sebelum dia balik. Kalau dia balik gitu aja dia nggak puas nih. Iya, Iya kan? betul. Jadi kayak Ustaz kan gitu. Iya. Kata-katain lah dulu. Hmm. Kalau aku kan karena emang mental bawaannya tuh Mentalnya dia udah dibangun dari awal. Iya. ikut aja, jadi yaudah gitu. Kalau yang lain kan bisa aja kayak nggak terima aku dipukul lah gitu. Iya. Nggak terima aku dihukum kayak gini, jadi macam-macam reaksi.
Berarti 8 tahun di apa tuh ada ininya. Iya, ada maksudnya tuh bukan hanya sekedar 8 tahun kosong. Iya, bukan iya, di iya. juga, tapi setiap pondoknya dapat gitu. Betul. Nah, sampai puncak tuh di Jogja. Oh, sempat di Jogja. Sempat di Jogja itu 1000 Jawa juga kan. hampir 2000 santri. Nah, itu puncak apa ya? Kalau bisa kembali ke masa lalu, aku mau kembali ke masa itu. Karena masa-masa prime. Iya, masa-masa paling indah. Karena di situ aku juara pidato bahasa Arab Oh, 3 kali, juara 1 itu di sana. Mantap. Pidato bahasa Inggris juara 1 itu di sana. Debat bahasa Arab juara 1 itu di sana. Terus ada satu lomba yang diadakan sama Syekh dari Madinah sama Yaman. Nah, itu 7 hari ngikutin pelatihan. Baru di hari ke-8 itu lomba 1200 orang dari Sabang dan Merauke. Itu peserta itu kelas 1 SMA sampai mahasiswa semester 5. Alhamdulillah juara 1. Wih, keren. Itu karena bisa bahasa Arab pas di pondok di Rumbai. Oh, yang tadi ya, pondok yang tadi ya. Iya, metode itu bagus banget. Jadi kayak itu benar-benar 7 pelajaran dari Arab tuh itu dilombakan. Pas final itu berdiri, itu yang anak abang semester 5, aku kelas 2 SMA. Jadi gantian, dikasih pertanyaan satu, bisa jawab atau enggak. Dalam waktu 10 menit harus bisa merojaah pelajaran 7 hari itu. wah, 10 menit. 10 menit. Aku coba. Tutup buku, dites berdiri, itu ribuan orang sih. Cuma sayangnya orang tua nggak bisa ngeliat waktu itu. Nah itu pas dites dikasih pertanyaan. Akhirnya sebenarnya imbang, jadi dua-duanya juara 1. Jadi semuanya kejawab. Aku jawab semua, dia kejawab semua. Oh, bisa gitu ya? Dikasih juara 1 sambil 2 gitu? Iya. Oh, baru tahu nih kayak gini. Dikasih mungkin karena bukan dari Indonesia, jadi kan dari chefnya itu yang mau ngasih hadiah dua-duanya. Oh, penghargaan dia. Dia nggak mau ini udah Iya. terbaik, dia nggak mau diadunya lagi kan. Iya, udah imbang nih. Udah. Jadi dua-duanya jadi Dua-duanya naikkan. aja, kasih. Oh iya. Aku tahu sih, baru pertama sih aku ngeliat nih. Ya sekarang juga udah nggak ada juara umum juga kan. Iya, Di lapangan sekarang. Oh iya, jorong nggak ada gitu. Iya udah nggak ada. Anak-anak sekarang ya begitulah. Udah lah nggak ada juara. Sedikit mental head. Iya. Jadi Awalnya gimana coba mental head kalian Oh. pikir? Tengok ini. Ya generasi apa nih jangan bos punya mental itu Sedikit dulu. Sedikit dulu. Belum panas. Kali. Jadi Pelajaran ya? itu waktu SMA berarti ya? iya sama SMA mungkin. Itu mondok juga kan? Mondok. Kalau mondok ini kalau setahu aku dia nyebutnya kelas 1, kelas 2 gitu kan? Kelas 3, kelas 4, Iya. kelas 6 gitu kan? Oh, aku itu banyak orang gitu. Itu kalau aku enggak. Oh. A1 2 SMP, 1 2 3 SMA. Aku lain itu. Oh itu. Tapi orang lain pada bilang, Iya. "Masa kamu kelas 9?" Kelas 9. Nah, iya. Langsung komplain. Tapi aku mau nanya dibalik ke soal pondok nih. Orang banyak bilang nih katanya pondok ini tempat penitipan anak nakal. Ini nakal kan? Dia mau masuk ke pondok aja. Itu banyak. Itu banyak banget yang kayak gitu. Tapi nggak cuma anak nakal. Anak orang tua yang terlalu sibuk sama kerjaan juga. Karena pas di Jogja, aku santri paling miskin. Di sana tuh tahu baju Supreme XLP Louis Vuitton. Oh. Itu satu kaos biasa itu 12 juta. Kena susu coklat, oh udah jadilah kaki sama dia. Iya. Jadilah kaki. Supreme. Iya. Aku nanda pondok masuk nih. Di antara semua anak pondok tuh itu yang paling gila karena apa ya? Orang tua tuh sibuk kerja, jadi anak tuh udah masuk pondok gitu. Di sana kan diurus juga Iya. gitu ya. Seminggu kasih uang jajan 10 juta, 5 juta. Nakal ya beda. Orang kalau pondok biasa kan pada paling kabur atau gimana. Itu Iya. enggak. Di mana? Itu sewa motor, sewa rumah gitu. Sewa apartemen. Jadi orang tuanya nggak tahu. Jadi kabur tuh ke sana, kabur tuh lebih level gitu loh. Oh. High level gitu. Iya ya. Ketahuan sogo. Kan Gila. iya, tinggal bayar ya. Iya. Itu gila banget sih. Dan pondok yang di Jogja tuh yang paling keras, tapi bukan dari ustadznya, dari seniornya. Oh, senioritasnya. Kita kan main polisi perampok tuh, ketegang aja udah dapat nih, Iya. gitu kan? Di Iya. sana enggak, beneran kok perampok, hajar sampai nggak bisa ngelawan, tangkap baru dapat. Kalau masih bisa ngelawan, nggak nih gitu. Mungkin kalau di sini mungkin gini ini udah dapat Udah ya. dapat kan? Tapi masih bisa lepas Masih gitu bisa ya. lepas. Di sana tuh kalau emang mungkin sampai diiting sampai nggak bisa gerak lagi. iya, ya. tapi itulah yang main-main gitu tuh emang di sana tuh bela diri banyak. Ada Wing Chun, ada
apa tuh tempat suci, Suci. karate. Hmm. Jadi emang lengkap juga, ada calisthenics, ada parkour. Jadi emang apa ya? Itu namanya pondoknya Islamic Center Binbas. Dia 10 termasuk 10 sekolah swasta terbaik di Indonesia. Itu bela dirinya wajib nggak santrinya ikut kan? Kan banyak tuh macamnya, bisa wajib dipilih nggak gitu? Enggak wajib. Tapi Emang kebanyakan iya. mereka ngikut gitu ya. Iya, Almer sendiri ikut. Wing Chun. Oh, Wing Chun. Cepat tuh. lama ikut di Wing Chun. Selama di pondok itu aja atau gimana? Setelah dari pondok itu apa ikut lagi atau gimana? Tapi susah sih nyari Wing Chun. Sebentar sih. Sebentar ya. Soalnya di sana tuh cuman Mungkin kayak setahun. Oh, setahun. Ah. Ya mungkin belajar untuk basicnya aja lah. Yang penting ada pegangan gitu ya. Iya. Oh, Itu kecepatan ya. iya. Nah, tadi kan bahas senioritas nih. Ah. Di sana masih ada nggak sih kasus ini? Di mana dulu? Di Pondoknya pondok. Ya mungkin di banyak pondok. Kalau Di pondok pondok yang Almer, Yang di Jawa lah. Ah, yang di sana Jawa. Jawa. kalau yang di Jawa tuh kayaknya semoga aja enggak, karena di angkatan kami berusaha memutus rantai itu. Wah, bagus. Keren. Di sana tuh terkenal apa ya, genap sama ganjil tuh berantem, tapi genap sama genap enggak, ganjil sama ganjil enggak, angkatan. Kalau angkatan ganjil sama angkatan genap itu berantem. Oh. Angkatan bahkan ini kawan sekamar malah meninggal itu ditutupi sama pihak pondok. Karena kalau tahu karena berantem. polisi, Oh, bukan senioritas. Oh, kan senioritas. Tahu ini enggak? Sapala. Mapala kalau di kampus Oh, iya iya iya. yang apa ya, kayak hutan-hutan Iya, gitu. iya, iya. Tahu kan? Kayak- Di dalam. Nah, pecinta alam, tapi Pecinta latihan itu alam. kayak latihan tentara. Hmm. Itu ini emang terlalu abang tingkat ini. Jadi dia kan waktu itu disuruh ke kolam Hmm. latihan nafas gitu. Dia nggak bisa berenang, Hmm. nggak bisa berenang. Ditolak, benar tolak, kan panik lah gitu kan, panik. Emang Biarin aja dia gitu. biarin, takut, orang takut, panik. Jadi kayak dia apa ya, tenggelam gitu, dikasih kayu. Hmm. Kasih kayu ditangkap, belum sempat ambil napas banyak, baru naik sepak dasarnya. Sepak. Oh itu Almer lihat langsung apa cerita dari cerita, Oh, ya. karena kan nggak ikut Sapala kan. Iya. Jadi kawan-kawan sama angkatan Sapala itu kayak gitu kronologinya. Hmm. Wah, habis itu udah tenggelam, dikira selamat, aman. Itu tertawa sampai siapa tuh? Rupanya nggak selamat. Dan lebih sedihnya, itu ayahnya sedang OTW naik motor bawain makanan. Waduh, aku merinding loh. Itu ibarat kunjungan ya. Iya. Anak bodoh bilang kunjungan ya. Mau ngunjungi anaknya itu pas gitu. Udah merinding loh. Terus Sama sih, yang itu tuh kayak gimana ya, anaknya meninggal jam 10, ayahnya tuh dapat berita itu langsung di pondok, bukan lewat telepon. Iya. Nyampe tuh habis zuhur. Karena gimana gak sih, kayak ini jumpa anak meninggal gitu, kayak waduh. Ayahnya ikhlas sih. Nah, pihak pondok tuh bohong. Hmm. Cerita, aduh, kayaknya nanti kita sensor nama pondoknya gak sih? Iya. Emang dia disebut? Hah? Nah, Tadi ada disebut. Ada tadi. Boleh nanti kita Boleh. Karena apa ya, bilangnya dia latihan terlalu keras, dia latihannya apa tuh maksakan diri, Mengangkat lah ya. terus dia tuh kepleset nggak sengaja gitu. Terus abang kelasnya tuh apa tuh ya, nggak fokus di situ karena kan banyak anak yang dilatih, gitulah bohongnya. Ya, supaya jaga nama baik pondok. Benar. Jadi polisi nggak mengkasuskan itu, jadi orang tua nggak mengkasuskan itu. Nah, jadi itu termasuk sisi gelap apa ya, pondok lah. Pasti aku yakin orang Nah, tuanya pasti minta Sebenarnya keadilan. bukan sisi gelap Ya. pondok sih, ini sisi kesalahannya di pendidikan. Iya. Karena kan demi pendidikannya itu masih ya bisa bisnisnya macam ya, dia menjual harga apa HAM itu sendiri kan. Ya lebih ke pendidikan sih. Benar. Ya contohnya nih, anak nakal pergi ke sekolah, dibuang di sekolah. Maksudnya tuh kan dia ingin sekolah, ingin Iya. dididik kan sekolah itu pendidikan Pendidikan. ingin dididik Dididik. dong. Ya udah, dia kok nakal kok malah dikeluarin. Iya. Ya seharusnya dididik kan, itu tugasnya dia, benar nggak sih? Nah itu dia, tapi kena itu dia ya pendidikan. Nah, kesalahan dalam itu juga bang yang gimana ya, struktural banget bobroknya pendidikan kita tuh. Karena gimana guru, karena pernah jadi guru kan, kita mau didik nih gajinya dikit, nggak sesuai dengan apa yang tenaga kita berikan. Ya betul Nah, juga. jadi kayak serba salah kita minta pendidikan bagus, tapi pemerintah sendiri
ngasih uangnya tuh apa ya, dana sedikit. Karena namanya rancu, Pak. Dapat kita pendidikan. Tapi di dalam sekolah itu tuh pendidikan enggak, malah transfer ilmu kan, Iya. mengajar. Kenapa nggak mengajaran bukan pendidikan? Pendidikan itu kan mendidik. Iya, betul. Kalau yang ya kayak kalau tapi guru datang dia ngalamin ngerasain. Guru. Kita datang ke sini ya tugasnya hanya untuk mengajar, bukan Iya, mendidik. bukan mendidik. Kita guru Guru, semua nih. Kita guru kan, ya kan? Aku ya guru ya. Iya. Aku pengalaman Jadi guru juga. pengalaman jadi guru gitu, jadi datang itu kan hanya sebagai mengajar, bukan mendidik. Bukan mendidik. Iya. Jadi ya itu dia, padahal kan dia di pendidikan gitu. Benar. Dia enggak mendidik gitu. Karena ya ketika dia mendidik masuk kena sama aja. Berarti nggak masuk sisi gelap ya? Nggak masuk sisi gelap berarti. Kayak yang ngomong tadi Gimana tuh? Apa? kan kamu bilang kayaknya ini bukan sisi Iya. gelap, tapi emang dari pendidikannya. Ya dari pendidikan itu Pendidikan dia tadi gitu. Karena ya siapa sih yang mau namanya jelek? Betul. Benar kan? Kalau Kita pas di logisnya siapa sih mau namanya jelek ya baca ya kita pasti akan berusaha cari gitu. kalau LGBT bang, Kalau LGBT itu kan sisi gelap nggak? LGBT ini lah. Sisi gelap banget. Soalnya di pondok itu, Itu masih banyak. Wah. aduh serem. Ngeliatnya tuh kayak gila. Apalagi mereka kan dibatasi tuh yang akhwat sama ikhwan kan nggak bisa tuh kan. Tapi Iya. ada juga yang disatukan. Cuman kan kebanyakan di pondok ada yang dipisahkan. Akhwat sama ikhwan sampai di tembok tinggi tuh. Aku kan ngajar kan di pondok juga nih, ngajar bela diri kan. Dan aku lihat di situ memang dibatasin gitu. Kalau di Jogja tuh pisahnya 2 kilo. Oh jauh. Tapi ada tingkat kami kelas 3 SMP itu jam 2 subuh. Iya. Itu pergi ya kabur ke pondok akhwat. Oh jam subuh. Emang Satpamnya nggak ada. satpamnya tuh ada, tapi itulah bahkan CCTV ada. Tahu ya titik butanya. Wih, mungkin dia Sampai udah pelajarin apa nggak sih? iyalah Udah siapkan strategi. jelas tahu dia titik buta. Iya. Sampai teriak lah itu santriwati akhwat itu angkatan kami. Wah udah geger langsung teriak bilang bisa kabur cepet ya. Ustazah datang di depan lampu nggak ada. Dia sampai heboh itu dia nggak kapok. Setelah 4 kali kejadian itu lolos, yang kelima baru ketangkap. Wow. Emang dibanting bener-bener. Itu yang eksekusi siapa? Santri juga ikut nggak? Senior Senior pasti. pasti. Ya. Itu Oh itu posisinya dia belum bukan yang abang tingkat ya, bukan senior dia nih ya. dia hitungannya tuh namanya musrif. Ah. Nah, apa ya ibaratnya sih pembina, tapi dia tuh masih sekolah, masih kelas 3 gitu. Oh iya. Nah, itu kalau di pondok yang di Jogja itu, ustadz itu tugasnya cuma ngajar tok. Di kelas tuh aja atau di masjid itu aja. Udah, selebihnya urusan makan, urusan gimana anak di lapangan, itu lepas tangan. Abang musrif itu yang ngatur semuanya. Itu dibanting itu bukan ditolak, bukan dijar, enggak, emang wah, Kayak tarung kan. Iya. Gitu. diangkat banting. Koper tuh sampai keluar. Iyalah, udah ngajar kali. Kayaknya nggak dia sendiri doang, pasti sebelum-sebelumnya udah banyak juga sih yang kayak gitu kan. Kurang tahu, tapi yang saat di sana itu beliau kasusnya yang bener-bener wah itu emang gila sih, emang kecil sih memang. Iya. Itu sampai apa ya, kayak masuk, dia tahu di kamar akhwat tuh dibuka. Iya. Nah, iya. Oh iya. Karena kerasa ada aneh gitu kan, baru aku bangun sadar itu dan tahu ada yang buka, udah langsung teriak. Iya. Tapi pengalaman aku nih, aku kan ngajar di pondok juga nih, ada banyak pondok. Mungkin di pondok yang di Rumbai dekat Almer mungkin aku ngajar nih kalau nggak salah aku dia. Dan tapi bukan di pondok itu, aku langsung nyebutin pondoknya. Jadi kemarin itu aku kan ngerekap data nih kan nama-nama atlet gitu kan. Jadi mereka yang ikhwan ini cuma lihat nama doang, ini nama akhwat nih, atlet akhwat yang ikut tanding kan. Melihat nama tuh mereka kayak gimana ya bilangnya? Wah ini cuma nama loh, cuma nama. Belum nengok wujudnya lagi kan. Ih ini. Berarti memang di pondok itu memang gitu ya? Gitu banget. Dan apa ya, kayak ya apa ya, barisan huruf nama berbentuk apa ya, mewakilkan perempuan. Iya. Itu tuh kalian berbunga-bunga. Iya kan? Kenapa gitu ya? Ya entah ya, karena mungkin Memang bener kan? benar. Aku juga gitu dan rata-rata gitu. Misal ada huruf S A L P
PILA salsabila. Iya. Di mata itu kayak Wah, ya. Soalnya gitu, Mas. Nah, Pas solusinya banyak solusinya yang apa gitu. kira-kira? tahu maksudnya sih. Karena apa ya, emang karena lu cowok semua. Karena dia cowok semua, Bang. Ah. Cowok semua. Udah cocok semua pembahasannya Iya. tiap malam itu pula lagi. Iya. Jadi pas aku mengeluarkan kertas nama tersebut sama aku, ini yang akhwat ini langsung semuanya Iya. berebut nengok. Ini ada ini. Wah. Ini karena mereka nih nggak dikasih, nggak pernah, Iya. karena lama sesama mereka nih Iya. ikhwan aja yang dilihat gitu. Ah. Jadi karena nengok nama, mereka adrenalinnya panas nih. Makanya pas di kampus Hmm. sebenarnya aku nggak boleh diumri karena campur itu apa. Nah jadi pas daftar masuk, ini dulu ya, ini Iya. sebenarnya hal memalukan sih Iya. bagi aku. Ada akun yang baik Hmm. dan aku masuk di Umri itu berdua sama kawan sepondok sekelas sekamar. Jadi namanya sebut ya. Gak apa-apa, sebut aja. Hah? Boleh Sebut sebut. ya. Dia baik nih kan? Baik. Oh, Orang baik. Sebut aja nggak Namanya apa-apa. Yogi. Hmm. Dia tuh sekelas. Jadi Yogi atau Yogi itu kayak ada perempuan yang misalnya baik. Hmm. Padahal cuman bantu untuk ngeprint kan nih gitu, nentek pas PKKMB gitu kan. Jadi si aku sama Yogi cerita, dia baik, mungkin dia suka deh gitu. Baper. Iya. Itu sumpah malu banget. Sekarang ya, Iya. setelah udah lama berbaur sama perempuan, udah kayak bersosialisasi, ternyata nggak semua kebaikan perempuan itu tanda suka gitu loh. Baru nangkapnya sekarang. Ada yang senyumnya kayak Iya. dia suka. Pernah ya, dia suka. Pemikiran paling tolol yang pernah aku punya. Karena ternyata itu hal biasa gitu. Karena pondok tuh ngeliat perempuan tuh, Iya kan? nih kok gitu. Ternyata bener kan? Bener banget deh. Iya. Misalnya gini, saya kan belajar, ada yang belajar pakai meja lipat. Meja lipat tuh dikumpulin di kantor. Kadang ketukar meja lipat ikhwan sama akhwat, yang cowok sama cewek kadang ketukar. Nah biasanya kan ada coret-coret pasti ya. Iya. Ada nama tuh, nama IG. Iya. Wih besok pas pulang cari ya. Besok pas pulang cari. Tapi aku Las apa? ada nih satu pertanyaan nih. Iya, Pasti. iya, las. Aku kemarin sempat dengar nih kan kita sering ikut ke satu kegiatan nih, field trip ya. Oh iya. Jadi aku nggak sengaja denger nih. Kemarin kan ditanya tuh kayak cerita yang sedih dan senang ya kan. Jadi aku dengar kemarin dari Almer yang nggak jadi ke US itu. Iya. Nah mungkin bisa di-spill sedikit. Kenapa alasannya nggak jadi? Gak apa-apa, ini kita curhat-curhat aja nih. Iya, itu gini. Alhamdulillah ya. Aku kan tak pondok. Itu ngajar langsung jadi guru bukan honor. Emang kayak guru seakan aku dari S1 di situ. Ya. Karena ayah apa ya? Yang punya sekolah ini, sahabat ayah pas sejak SD. Sampai meninggal sahabatnya mereka berdua nih. Nah, beliau punya sekolah. Aku masuk situ lewat orang dalam. Aku masuk Umri juga bantuan dari orang lain, orang apa ya, saudara lah. Iya. Termasuk pokoknya banyak kegiatan, banyak kerjaan, apapun itu dibantu keluarga. Iya. Termasuk US ini. Ini benar-benar dibantu emang kalau mau berangkat, gitu loh. Iya. Karena udah ada modal bahasa Inggris, modal bahasa Arab, Iya. udah hafal 30 juz. Jadi kayak tinggal itu bisa langsung berangkat gitu loh. Gajinya bagus, relasinya bahasanya bagus, Dolar itu komunikasinya bagus. dolar Iya. nggak mungkin dibayar rupiah. Iya. Nah jadi tapi karena apa ya, ngerasain jatuh cinta di kampus ya, di pondok tuh kan cowok semua, matang semua kan. Iya. Itulah jadinya ya. Nah jadi cinta itu cinta banget, Banget ya, cinta banget ya. banget. Iya. Bahkan waktu itu sampai ada kan kerja yang harusnya tuh nggak bisa off dari kerjaan itu, tapi dari dia itu antar jemput, asli bucin banget. Gak apa terus dia Gak Gak apa. Boleh nimbrung mbak. Yang di belakang kamera boleh nimbrung. Iya kan kayak ini podcast di kampus kan bahkan Iya. Iya. Santai aja. Terus antar jemput. antar jemput pas gajian itu bawa tuh treatment semua pokoknya. Oh. Rambut, muka dipijet segala macam, pokoknya bener-bener treatment banget. Investasi untuk pacar ya. Lebih tepatnya mau nikah. Oh. Oke. Keluarga besar dah jumpa, Hmm. pokoknya udah apa ya, bahkan
kan kemarin diundang ke acara ada apa tuh Shigeru bukan Shigeru Saburo Ramen dia karena bulan puasa tuh apa ya pokoknya dia buat acara jadi dia ngundang apa ya ustad lah Ya, untuk ngisi sebelum berbuka. ya. Nah di acara tuh itu dari cabang baru cabang Jakarta cabang Padang itu ngumpul di hotel Premier Ya. di hotel Premier. Nah pembicaranya waktu itu lagi nyari barang sama si dia nyari barang terus kayaknya nggak sempat kalau ngantar dia pulang Ya. jadi terlambat acaranya terus pas datang izin kan gitu bisa nggak bawa ini calon istri saya gitu oh bisa Ustaz katanya jadi pas bawa itu beliau bilang gini apa ya kayak mau acaranya gitu sama istri dan CEO dari Saburo Ramen itu terima kasih kepada Ustadz beserta istri gitu pas dibilang itu aduh pokoknya dia salting jadi kayak oh udah sedikit itu gitu banget Terus? jadi dapat tawaran ke Amerika tuh pas dapat tawaran ke Amerika tuh dia bilang dia nggak bisa LDR jalankan itu karena dia punya pengalaman di masa lalu dia tuh diselingkuhi karena pasangannya itu KKN Hati yang mau KKN, hati yang mau KKN. KKN. Oke, terus? ya terus ya gak mau lah soalnya trauma gitu. Terus dia nakutin Amerika tuh nggak aman gitu kriminal tembak ilegal tembak tuh legal terus senjata api kan legal Ada juga daerah yang kayak katanya kayak pemakai di sana ada daerah yang bebas gitu. Betul. Jadi barbar lah Tidak kriminal di sana luar biasa. nah jadi gitu terus kayak silakan tahu juga ada komunitas ada tempat yang aman gitu cuman dia tuh emang berusaha untuk bujuk dan karena waktu itu tolol bodoh bucin goblok pokoknya ya udahlah nggak jadi bilang ke saudara nggak bilang bang gitu Alasannya? Nggak mungkin dong pakai alasan itu. ya bilang kayak itu apa tuh kayaknya susah gitu enggak gampang nanti tinggal langsung berangkat itu udah diurus terus lu bilang kayak kan ada mas Umri juga beasiswa nanggung gitu jadi selesaikan dulu aja sini gitu padahal dalam hati kayak apa pengen gitu Iya. terus setelah putus Nah itu kan nggak jadi berangkat tuh ya. Nah pasti itu Desember 2023 putusnya Agustus tanggal 22 jam 10 sampai tanggalnya ingat loh. Tahu banget Iya. Tapi ngerasain itu sih sakitnya. Aku 2024 itu Menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa lah. Ibaratkan ini pintu gerbang nih tinggal melangkah tapi ditarik. Jadi kayak Berat banget. setelah berat loh. waktu itu masih hancur-hancurnya nih terus kan pelariannya ke gym kan setelah mulai nafas hasil mulai pokoknya bagus lah nih mulai bisa berpikir bersih lagi nih Iya. anjing aku kayak kemarin kenapa nggak ke Amerika gitu kayak Tapi nggak bisa ngambil kesempatan itu lagi. bisa Iya sayang banget ya. Kesempatan itu tidak datang sekali. Benar. Tapi mungkin datang kepada kedua kalinya. Mungkin sekarang nggak bisa ke Amerika, tapi besok bisa ke Zimbabwe. Semoga dia nonton lah ya. Semoga dia nonton nih. Yang nggak bisa Nonton ya. kalau dia sekalian nonton ya kayak Mungkin dia nangis. bukan mungkin apa ya kayak aduh kan dia bilang ya udah Rasa aja bersalah. bukan aku kalau depan dia itu masih belum nunjukin Oke. kalau aku tuh Menerima ya. udah apa lah udah move on gitu terus meskipun sebenarnya udah gitu cuma aku nggak mau dia ada punya cowok juga jadi kayak aduh 2 bulan setelah putus dia sebenarnya cowok jadi kayak Aduh. Tapi jangan disambung lah ya. Iya. Berat banget nih Berat kayaknya. sih. Iya. Oke ya. Oke. Biar kita masuk ke segmen kedua habis nih. tapi untungnya sekarang udah ada lah orang baru Wow. Dia itu tuh. Kita akan bongkar di segmen kedua. Oke, kita bongkar nanti di segmen kedua ya. Queen ya. Nanti kuenya nih. Oke, kita break dulu. Kita break dulu ya.
Oke, kita kembali lagi di segmen kedua, itu kopi komentar pilihan. Komentar pilihan. Jadi kita ada pilihan kartu ya, dan seperti biasa kalau kita masuk segmen kopi ada hadiahnya. Hmm. Oh iya? Iya ada. Nah jadi ini kan apa ya maksudnya tuh ada Jack, nanti Abang akan jawab nih siapakah Jack dalam jawaban, Iya. siapakah Queen, siapakah King, dan siapakah As. Apa asnya? Nah untuk pertama, besok kita mau beli kartu ini kan sudah Iya, kita iya kan, dulu ambil gitu. dulu nanti Iya. ambil siapa Nah, gitu. besok dapat Besok konsep ya. baru kita. Oke iya. Oke juga. Keren. Iya iya. Ya kita ide kita tuh gitu aja tuh spontan ya tuh. Spontan. Karena kan kita sebut aja biar aja. Iya, gitu, kali kan. nggak di balik layar kami dapat konsep pas betul. lagi kayak gini. Ongoing Iya. kameranya ya. Iya. Keren. Iya kita berkembang bersama pendengar. Pendengar, benar. Oke, siapakah Jacknya Pak? Iya. Jack siapa ini Jack? bisa siapa kira-kira yang menjadi Jack dari Bang itu? Dia rivalitas, dia awalnya adalah idola. Idola. Sekarang sudah menjadi rivalitas. Berarti kan udah terkejar kan? Kejar. Siapa? Rivalitas. Mungkin Ustadz pas di pondok, pas di Rumbai. Hmm. Beliau itu udah bersanad 30 juz. Hmm. Beliau ahli dalam berbagai bidang. Berbagai bidang tuh ahli semua. Nah, itu namanya Saharis. Oke. Saharis itu sangat-sangat hebat, suaranya indah segala macam. Tapi udah apa ya? Dibilang tersaingin belum? Tapi Tapi sudah saat ini- selevel ya. Belum, kalau selevel belum lah. Tapi di antara semua santri, kayaknya aku yang bisa nih dekat. Oh, menyamai dia. Ya, Hmm. soalnya alhamdulillah itu kemarin ke program ngafal 30 juz dalam waktu 6 bulan. Itu peserta 12 orang. Yang lainnya tuh semua telat. Hmm. Aku selesai dalam waktu 3 bulan. Wih. Karena Soalnya loh. alhamdulillah satu halaman Quran itu bisa 8 sampai 12 menit dapat satu halaman. Dan beliau termasuk penghafal yang cepat juga. Gitu. Jadi kayak tapi kan itu menghafalnya itu 2022, sedangkan SMP kan 2016. Ya. Nah, dan itu sama beliau juga ngafalnya 2022 ini. Oh. Ya. Jadi kayak akhirnya tuh bisa apa ya? Apalagi sekarang udah gede nih. Ya. Jadi sekarang kita udah bisa ini adu-adu nih. Maksudnya itu udah lebih dekat sama ustadznya. Kemarin tuh kan ada Iya, batasan nih. maksudnya dia. Ustadz dengan santri kan. Kalau sekarang mungkin kan udah dekat nih. Iya, jaraknya, gitu kan. betul. Iya. Nah, aku mau nanya di luar sedikit dari gini. Trik menghafal yang cepat itu gimana sih? Ya. Maksudnya tuh, karena aku apa ya? Maksudnya tuh, aku tipikal bukan menghafal, tapi aku lebih kayak pointer. Misalnya kayak podcast kau sudah baca, aku cuma baca kayak oh ini aja. Nanti aku jabarin sendiri. Nah itu akan jadi itu kelebihannya ya kayak kita ngapal bahasa Arab, ngapal kata-kata itu kan memang benar-benar jadi ini. Apa sih sebenarnya triknya? Trik Menghafal. ngafal apa dulu? Quran atau Mungkin kata-kata deh kayak kata. Aku bukannya kayak orang ada yang per poin-poin kan, per titik kan harus sama dia tahu garisnya ininya. Kalau aku nggak sistem hafal itu misalnya buku nih cerita nih, itu aku kayak poin-poinnya tak 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 tak, habis itu aku jabarin ini Ya, sendiri. bukan semua isinya. Kalau trik hafal itu kalau kalimat aku pahami konsep. konsep. Kayak udah paham konsepnya. Coba di dalam otak nih, dalam pikiran, coba dirangkai pakai bahasa sendiri. Setelah udah paham konsep dan tersusun dengan bahasa sendiri, lalu disesuaikan dengan teks. Nah, dari bahasa aku sendiri mana yang salah pemilihan katanya gitu. Misalnya dalam pikiran aku bilangnya pada, tapi ternyata di sini ke atau pada. Jadi itu diperbaiki. Tapi kalau Quran itu bukan murni juga sih. 80% karena bisa bahasa Arab. Ya. Memang bantu kali ya besar. Bahasanya ya. Jadi kayak paham nih paham aku. artinya itu kan. Iya. Jadi bahasanya apa gitu ya. Betul. Dan apa ya? Kebanyakan orang per ayat, Hmm. aku per kata. Tapi aku baca itu satu halaman 20 kali. Terus baru baca satu baris, nggak nyampe 20 kali sih. Satu baris itu seberapa aku dapat. Jadi nggak aku paksain. Jadi benar-benar apa ya? Aduh, nggak ada Quran pula di sini. Jadi benar-benar langsung sekali baca, dalam sekali baca, berapa kata yang masuk, udah itu dulu aku mungkin kan. Itu dulu dia.
gitu. Baru lanjut ke berikutnya. Iya, oke. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ya itu mungkin trik mana tahu berguna. Berguna Karena banget aku itu. memang apalagi kayak aku tuh pingin sih, tapi ya belum belum. Aku merasa tuh aku lemah dalam menghafal gitu. Iya. Apalagi kosakata vocab aku jelek banget. Queen. Nah, Yang tadi. Di sini kita jawabnya nih. Queen. Queennya siapa? Siapakah Queen? Kalau Queen ini adalah sosok wanita yang bisa dibilang yang mengidolakan atau bisa dibilang ya penuh jasa lah selama ini. Idola. Jasa. Selain orang tua ya. Kenapa? Yang tadi sih aku maunya jawabannya yang tadi nih. Yang sekarang nih udah ada nih sekarang nih gitu. Iya, pasti dia. Ya. Tapi dia nih apa ya, kayak agak ribet. Bukan dianya yang ribet, tapi untuk aku ada hubungan dengan dia itu tuh ya kan gak ada hubungan yang mulus ya. Saya ada aja entah dari keluarga, entah dari karena di keluarga aku itu tuh kalau ada anak laki-laki dekat sama perempuan itu tuh bakal kayak suatu hal yang shocking banget gitu loh. Gitu bisa dibilang jangan dulu lah gitu atau nggak boleh Benar. gitu. Dan di keluarga dia gitu juga. Jadi ya tapi yang nemenin sih emang apa ya, bisa dibilang setelah putus itu dan jumpa dia kayaknya dia yang sebelumnya ini emang ngajarin mungkin pendewasaan. Dan aku kan rumahan, aku nggak tahu Pekanbaru, dia yang dari Pekanbaru lah. Sebenarnya ini lebih pembelajaran belajar cinta sama belajar sakit ya. Sakitnya. Iya. Sakitnya cinta. Dan pas sama dia ini emang apa ya, bener-bener dari segala sisi sebut materi apa semua emang dibantu secara emosional, dan dia juga mau ngalah. Iya. Kayak dewasa banget sih. Oke. Jadi Queen itu udah. Sekarang King ini sahabat. Atau bisa dibilang teman seperjuangan yang benar-benar ada. Tadi kan juga dibully kan. Mungkin ada satu orang yang mungkin support gitu. iya, kasih dong apresiasi. Boleh sebut namanya juga. Ada ya. Kalau pas di pondok namanya Alif. Alif. Alif nonton ya Alif. Alif tuh emang gila sih. Dia kaya mampus. Jangan yang tadi nih. Bukan. Oh enggak. Beda. Bukan yang. Tapi dia ngakuin itu bodoh. Dan dia juga gak bakal marah kalau aku bilang kau bodoh kali. Dia nggak marah ya? Enggak. Iya. Terus? Jadi pas di pondok tuh, aku kan orangnya ekonomi bawah nih. Jadi kalau makanan di pondok itu dia yang apa ya, mau menghibur, mau ngasih kayak gitu. Dia juga ya mungkin karena orang tua kami dekat. Nah jadi si Alif nih apa ya, sampai sekarang sih kayak bisa ban pecah gitu. Emang butuh uang nih. Itu mau dikirim ya? Tanpa cacicu langsung. Oh iya. Itu yang namanya Teman. Itu teman. Caci. Nggak ada. Lagi ini ya. Nggak ada gitu. Kalau di kampus. Nanti tiba-tiba langsung banyak chat. Pinjam sama aku nanti. Enggak juga. Kalau di kampus? Kampus Farel. Tapi King kan satu lah harusnya. Iya. Nah aku apa ya, kalau sekarang ini justru dekat banget tuh Farel. Emang aku lagi down, lagi kayak aku punya mimpi tapi kayaknya nggak bisa. Ada yang saat semua orang lain nyerah gitu, dia mau bertahan nemenin aku gitu. Tapi kenapa aku lebih milih Alif, karena dia emang dari kecil ya sebenarnya itu bagus dia kasih King-nya Kita dia. kasih apresiasi lah. Iya. meskipun dia di weir, aku di Umri jarang jumpa, tapi tetap dia yang Tapi komunikasinya nggak putus ya kan. Oke. Sekarang As. Tapi ini selain Nabi Muhammad nggak boleh, kita langsung sebut. Langsung sebut aja. Nama nggak boleh, Ya, Nabi Muhammad dari nggak sebelumnya. boleh. Terus orang tua nggak boleh. Terus siapa lagi? Abang kandung nggak Abang boleh. nggak boleh. Paman nggak boleh. Paman nggak boleh. Pokoknya Ya. ini idola. Iya, Karena asli idola. ini benar-benar idola banget. Raditya Dika. Wah, di Dedika. Why? Karena Raditya Dika tuh gimana ya, dia dulu kan apa ya, kacamata banget tuh.
terus dia ngerasa dia tuh flat, dia tuh apa ya, kurang dalam percintaan, dia juga aku ngerasa ada kesamaan aku dengan dia Tika gitu. Dan semua kata-kata dia tuh benar-benar menginspirasi, benar-benar tentang percintaan apalagi juga. Dan apa ya, kayak sebenarnya sama Reza Rahadian, tapi kan disuruh pilih satu, aku pilih Tika. Sama juga. Fans itu nggak bisa dideskripsikan, benar-benar sesuka itu suara Tika. Sama sih, kalau dia tadi dibully kan waktu kecil. Iya. Ya, dia Makanya dia merasa ada kesamaan nih kata si Amer nih. Dan dia bisa loh, seorang introvert seperti aku introvert juga, seorang introvert seperti dia tuh jadi sukses, bisa ke, meskipun ada privilege ya, dia kaya, dia bisa ke Australia. Tapi kalaupun kaya, introvert, pendiam, pemalu kan nggak berkembang gitu. Ya. Sedangkan dia bisa untuk improvisasi, bisa berkembang, bisa mengusahakan dengan apa adanya dia gitu. Iya benar. Meskipun banyak yang hina waktu di awal-awal, meskipun kayak ya udahlah. Bahkan judul apa tuh buku pertamanya Kambing Jantan lah. Cinta. Apa nggak ikut stand up comedy bang? Iya. Karena itu, karena aku nggak ngerasa lucu, aku merasa. Nah gini, ini mungkin benar-benar pedas nih. Benar-benar pedas. Mental aku sempat, sekarang udah sembuh. Karena dibully 8 tahun itu, yang namanya Almera Glamri itu nggak layak bahagia. Tapi nggak layak dapat hadiah, nggak layak dapat pujian, nggak layak dapat apa ya? Pokoknya segala hal positif. Itu tuh kamu tuh nggak layak gitu. Kamu tuh cocoknya sedih, kamu cocoknya gitu. Sebenarnya stand up comedy itu mereka yang jadi komik itu bukan mereka yang paling lucu di tongkrongan, tapi mereka yang paling diam di tongkrongan. Serius. Kalau di Dedika, Panji itu lagi sana. Tapi dia public speakingnya bagus. Iya, aku juga bagus. Iya. Stand up comedy itu adalah kejujuran, keresahan. Semakin tambah apa ya? Apalagi aku pernah dibully kan semakin ini. Ya kita ceritain dan kita ngajak orang untuk mentertawakan apa yang kita alamin gitu. Nah, Kita damai sama kita apa ya? Aku pelajarin luar biasa dari stand up comedy itu bisa berdamai dengan diri sendiri, Bang. mungkin bedanya gini bang. Kalau Raditya Dika kan berpassion di situ. Kalau aku pride-nya, di kebanggaannya itu dididik dari kecil tuh ulama, terus juga. Nah, aku coba deh sekali aja naik panggung. Aku temenin, aku datangin aku udah lama nggak datang ke komunitas, aku temenin demi bang. Bener. Iya serius. Kalau ini kan, kalau misalnya orang stand up tuh pasti ada konsep, pasti ada teorinya, pasti. Enggak, coba datang aja, cerita, selesain aja apapun itu nanti kayak kita ada sesuatu hal yang bisa dibelokin kayak aku tadi kan, cuman belokin gitu aja gitu. Belum tahu, mana tahu bisa keluar situ. Nah nanti kan di komunitas diajarin kayak nulis atau segala macam. Boleh sih, boleh. Coba ya sekali aja. Boleh. Penasaran ya, Mas Hamdan ya. nih. Ya, mana tahu aku lagi jumpain Thailand kan selain Zulu Black jadi asisten lagi. Siapa lagi tuh? Banyak Aldo komik-komik. Ini juga kemarin tuh ini insting komik jadulnya buat komik jadul. Oke, kasih aja nyaman. Oh iya gitu dah. Nah, sekali bunyiin bang. Kami sembunyiin dari tadi aja nih. Jadi ini hadiah karena udah jawab pertanyaan tadi yang Jack quiz dan tadi. Ya, boleh. Ya, walaupun cuma ini bang. Nih. Di pajangan satu lagi di tanda tangan. Nah, satu lagi nanti kami untuk kami tempel nih. Dan berarti kalau udah dapat hadiah udah kasih kuis berarti udah di ujung segmen kita. Ya mungkin ada banyak kali seru. Kayaknya ada part 2 kayaknya bisa jadi seru jadi. Soalnya banyak yang mau dibahas juga, banyak putus juga. Putus juga tapi ya sudah. Ini durasi nanti malah nggak ada yang nonton karena lapangan cuma 2 jam. Sambung lagi. Ini kalau kita Apaan? pamit. Next time. Dadah. Podcast Kopsus teruslah berkarya. Semoga sukses
dan mendunia. 12 April 2020 semua dimulai, berawal dari pandemi hingga menginspirasi. Cepat teman, cepat kemari, dengarin mimpi hingga terjadi. Katakan saja apa dalam pikiranmu, jangan ragu karena di sini tempatmu.